Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah metodologi pembelajaran IPA MI. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi perkuliahan, yaitu pendekatan keterampilan proses IPA MI. Tujuan akhir dari materi pendekatan keterampilan proses IPA MI yang kita bahas pada hari ini yaitu membekali mahasiswa calon guru MI agar memiliki kemampuan dalam menerapkan keterampilan proses IPA MI pada pembelajaran IPA di MI, sehingga melalui pembelajaran tersebut mahasiswa PGMI dapat melahirkan peserta didik yang memiliki cara berpikir cara bersikap yang ilmiah sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam menemukan atau menguji suatu teori. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan tentang materi pendekatan keterampilan proses IPA MI ini. Namun sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hakikat IPA. Hakikat IPA adalah sebagai way of thinking atau cara berpikir, kemudian way of investigating, cara penyelidikan, dan a body of knowledge atau sekumpulan pengetahuan. Sebagai cara berpikir IPA ini merupakan aktivitas mental yang dilakukan oleh orang yang bergelut di bidang yang ia kaji Dalam konteks ini adalah para ilmuwan. Para ilmuwan ini berusaha untuk mengungkap, kemudian menjelaskan serta menggambarkan fenomena alam yang terjadi. Ide-ide dan penjelasan tentang gejala alam tersebut itu tersusun dalam pikiran para ilmuwan tersebut Nah, kegiatan dalam pikiran inilah yang disebut sebagai aktivitas mental. Nah, kegiatan ini sebenarnya itu didorong oleh rasa ingin tahu rasa ingin tahu yang sangat besar sekali, atau sering kita dengar dengan istilah curiosity Nah, untuk mencari jawaban dari dorongan rasa penasaran atau rasa keingintahuan tersebut maka mendorong para ilmuwan itu untuk berpikir apa sebenarnya yang terjadi terhadap fenomena atau gejala-gejala alam yang terjadi. Nah, berikutnya sebagai cara penyelidikan, IPA ini memberikan gambaran tentang pendekatan-pendekatan dalam menyusun pengetahuan. Nah, misalnya pendekatan yang dilakukan tuh seperti observasi melakukan pendekatan mulai prediksi, pengukuran melakukan identifikasi, klasifikasi, dan seterusnya Nah, metode-metode inilah yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah pengetahuan alam atau fenomena-fenomena yang terjadi di alam sekitar, seperti itu. Berikutnya sebagai sekumpulan pengetahuan, IPA ini merupakan susunan sistematis hasil temuan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Hasil temuan itu bisa berupa seperti fakta, konsep prinsip, hukum, teori yang ditemukan oleh para ilmuwan melalui hasil penyelidikan atau penelitian yang sudah dilaksanakan Hal ini tentu saja sangat penting sekali harus kita pahami dari pengetahuan-pengetahuan yang ditemukan oleh para ilmuwan tersebut itu dilakukan sesuai dengan bidang kajian dari para
ilmuwan tersebut gitu ya. Dalam konteks IPA ini ya seperti misalkan bidang kajiannya di biologi ya, kimia, fisika dan sebagainya. Jadi itulah hakikat IPA ya, sebagai cara berpikir, cara penyelidikan, dan juga merupakan sekumpulan dari pengetahuan. Baik, selain itu ya, sebenarnya ya, esensi IPA juga dapat dilihat ya dari 4 aspek. Yang pertama itu yaitu IPA sebagai produk, kemudian yang kedua IPA sebagai proses, yang ketiga IPA sebagai sikap, dan yang keempat yaitu IPA sebagai aplikasi. IPA sebagai produk seperti sebelumnya yang Bapak jelaskan, ini merupakan sebuah produk hasil penelitian gitu ya, atau pengujian ya, atau penyelidikan yang dilakukan oleh para ilmuwan sehingga menghasilkan sebuah konsep ya, fakta, prinsip ya, hukum, teori. Kalau dalam IPA ini kan kita sering mendengar misalkan seperti hukum Archimedes gitu ya, dan teori-teori yang lain gitu ya, misalkan tentang teori rotasi bumi, gravitasi, terjadinya gerhana bulan, matahari. Nah, semuanya di situ kan ada teori. Nah, itu merupakan hasil atau bisa kita sebut sebagai produk IPA. Dan masih banyak lagi ya dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita temukan. Berikutnya yaitu proses. Nah, proses ini, yang dimaksud proses adalah segala sesuatu ya yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam menemukan atau menguji suatu teori itu ya. Prosesnya ya dilakukan melalui observasi ya, klasifikasi, mengukur, mengidentifikasi ya, menguji sebuah hipotesis itu ya, bahkan sampai mengkomunikasikan. Nah, seperti itu. Ini merupakan proses ilmiah. Maka hakikat IPA merupakan yang disebut di sini sebagai hakikat IPA sebagai proses, berarti ya IPA ini ya ditemukan ya oleh para ilmuwan ya, ilmu pengetahuan alam ini dilakukan melalui proses-proses yang ilmiah seperti itu. Berikutnya ilmiah, berikutnya yaitu sikap. Nah, sikap di sini ada sikap objektif ya, jujur, kritis, terbuka, tanggung jawab. Nah, ini berkaitan dengan masalah karakter ya. Jadi ketika melakukan ya penyelidikan gitu ya, penelitian atau mempelajari tentang fenomena-fenomena alam ini, maka ya harus objektif ya, berdasarkan data fakta apa yang diperoleh ya, itulah yang disampaikan seperti itu, jujur ya, dan seterusnya. Ini merupakan sikap-sikap ya, ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan ya. Selanjutnya yaitu IPA sebagai aplikasi. Nah, maksudnya IPA sebagai aplikasi di sini yaitu bagaimana peserta didik mampu menerapkan ya produk-produk IPA dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya penerapannya dalam sains teknologi masyarakat ya, penerapan dalam bidang komunikasi, informasi, dan juga transportasi. Nah, untuk selanjutnya sekarang bagaimanakah implikasi hakikat IPA terhadap proses pembelajaran IPA? Nah, kalau kita lihat dari hakikat IPA itu sendiri ya, IPA sebagai produk ya, sebagai proses, sikap, dan aplikasi, maka seharusnya pembelajaran IPA itu harus melibatkan ya seluruh panca indera yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian menggunakan berbagai macam teknik pembelajaran ya, alat peraga, media, kemudian melibatkan peserta didik dalam diskusi ya, dalam pembelajaran yang aktif seperti itu. Nah, sekarang setelah kita melihat dan memahami hakikat IPA, kemudian proses pembelajaran IPA yang seharusnya, maka kita bisa menyimpulkan gitu ya tentang implikasi hakikat IPA terhadap proses pembelajaran IPA. Seperti apa? Yaitu pembelajaran yang menekankan keterampilan proses ya, agar siswa mampu memahami konsep melalui pengalaman langsung, menggali informasi,
mengorganisasikan informasi, menguji pendapat, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Itulah implikasi hakikat IPA terhadap proses pembelajaran IPA. Jadi dapat kita simpulkan penekannya di sini, yaitu implikasinya seharusnya ya proses pembelajaran IPA itu harus menekankan pada keterampilan proses peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian apa sih sebenarnya keterampilan proses itu? Nah, keterampilan proses adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterampilan-keterampilan yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan dalam rangka menguji atau menemukan teori. Seperti apa atau bagaimanakah proses ilmuwan menguji atau menemukan teori itu? Nah, kita bisa lihat ya pada gambar berikut ini. Ya, proses ilmuwan ya dalam menemukan atau menguji teori itu melalui proses yang disebut sebagai proses saintifik. Ya, prosesnya seperti apa? Yaitu yang pertama, mengidentifikasi atau mendefinisikan suatu permasalahan. Itu yang pertama. Kemudian yaitu membuat sebuah hipotesis, kemudian melakukan observasi ya, kemudian melakukan uji hipotesisnya dengan suatu eksperimen atau penelitian. Setelah itu dilakukan pengorganisasian atau melakukan analisis data. Kemudian setelah melakukan analisis data yaitu melakukan eksperimen ya dan observasi yang mendukung hipotesis tadi. Apakah kira-kira ya dari proses eksperimen ya atau observasi apakah itu nanti mendukung ya atau sebaliknya menjawab atau menolak hipotesis yang diajukan di awal tadi. Kalau dia mendukung, langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan ya. Baru yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil dari penelitian yang dilaksanakan. Nah, apabila ya hasil eksperimen tadi ternyata itu tidak mendukung hipotesisnya, apakah terus berhenti? Tentu saja tidak. Yang dilakukan selanjutnya yaitu ketika eksperimen atau penelitian itu gagal atau hasilnya tidak mendukung hipotesis, maka ya melakukan sebuah penelitian baru lagi sampai pada akhirnya hasil penelitian itu mampu menjawab dari hipotesis yang diajukan di awal tadi ya. Itulah proses saintifik yang dilakukan oleh para ilmuwan ya untuk menemukan atau menguji teori. Nah, semua proses inilah yang disebut sebagai keterampilan proses IPA. Nah, maka ya, keterampilan proses dalam pembelajaran IPA itu adalah dengan mengadopsi ya proses saintifik yang dilakukan oleh para ilmuwan ini dalam pembelajaran IPA di MI. Apakah nanti prosesnya seperti yang dilakukan para ilmuwan tadi? Tentu saja kita juga harus menyesuaikan dengan tingkat dan kemampuan peserta didik pada jenjang MI seperti itu. Nah, selanjutnya mengapa sih keterampilan proses? Kenapa keterampilan proses? Nah, kita lihat sekarang relevansi dari keterampilan proses terhadap pembelajaran IPA di MI. Relevansinya yaitu yang pertama, kita lihat perkembangan iptek berlangsung semakin cepat ya, sehingga guru akan mengalami kesulitan jika harus mengajarkan fakta dan konsep pada siswa. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan proses memfasilitasi siswa menemukan sendiri konsep-konsep dari berbagai sumber belajar melalui latihan-latihan yang berkualitas dan terencana dengan baik. Yang ketiga yaitu secara psikologis ya, siswa MI akan dengan mudah memahami konsep-konsep yang abstrak dan rumit jika disertai contoh-contoh yang konkret. Kemudian yang keempat yaitu pemahaman siswa akan lebih bermakna dan dapat mengingat lebih lama, lebih-lebih jika siswa mendapat kesempatan mempraktekannya sendiri. Kemudian yang kelima yaitu siswa perlu dilatih dan dirangsang untuk bertanya ya, berpikir kritis serta terbiasa mengupayakan kemungkinan-kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah. Jadi inilah relevansi keterampilan proses terhadap pembelajaran IPA di MI. Ini menjadi salah satu faktor ya yang melatar belakangi pentingnya keterampilan proses
itu untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA di MI. Nah, berikutnya yaitu jenis keterampilan proses IPA. Nah, jenis keterampilan proses IPA ini ada dua, yaitu keterampilan proses IPA dasar dan yang kedua yaitu keterampilan proses IPA terintegrasi. Nah, untuk jenjang SD atau MI ini kita akan menerapkan keterampilan proses yang pertama, yaitu keterampilan proses IPA dasar, karena ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik pada jenjang MI atau tingkat sekolah dasar. Nah, inilah jenis-jenis keterampilan proses dasar IPA, yaitu ada keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur, menginferensi, memprediksi, hubungan ruang dan waktu, hubungan bilangan-bilangan, dan mengkomunikasikan. Yang pertama yaitu tentang keterampilan mengobservasi. Keterampilan mengobservasi adalah menggunakan segenap panca indera untuk memperoleh informasi atau data mengenai benda atau kejadian. Nah, ini bagaimana ya kita latih ya peserta didik ini dalam proses pembelajaran IPA ini menggunakan ya segenap panca indera yang mendukung kegiatan observasi, yaitu kegiatan pengamatan. Apa saja yang diamati ya tentu saja bisa benda atau kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti itu. Ini misalnya ya kegiatan observasi dalam pembelajaran IPA MI ini, misalkan mengobservasi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini peserta didik ya diminta untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-cirinya ya nanti berdasarkan apa yang diobservasi itu. Nah, di sini contohnya misalkan mengobservasi makhluk hidup seperti putri malu ya, pohon mangga, pohon alpukat, sirsa, coklat ya, cicak, ayam, ikan, capung, kucing gitu ya. Nanti ya diminta peserta didik untuk mengobservasi dari misalkan dari bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernapas, perlu makanan, tumbuh dan berkembang. Nah, seperti itu nanti ketika diobservasi ya peserta didik diminta untuk mengidentifikasi masing-masing objek yang diobservasi tersebut. Yang berikutnya yaitu keterampilan mengklasifikasi. Keterampilan mengklasifikasi yaitu keterampilan yang dikembangkan melalui latihan-latihan mengkategorikan benda-benda atau makhluk hidup berdasarkan sifat-sifat benda atau makhluk hidup tersebut. Contohnya di sini ya peserta didik kita minta untuk mengklasifikasi hewan berdasarkan ciri-cirinya. Nah, misalkan di sini ada hewan cicak ya, gajah, katak, harimau dan seterusnya. Ya, siswa kita minta untuk mengklasifikasi ya berdasarkan tempat hidupnya, cara bergeraknya, jenis makanannya dan jenis penutup tubuhnya. Untuk selanjutnya yaitu keterampilan mengukur. Keterampilan mengukur ini adalah keterampilan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai patokan, baik dengan standar baku ataupun yang tidak baku. Di sini contohnya ya peserta didik kita minta untuk mengukur panjang meja dengan tali. Nah, nanti kita peserta didik itu kita kasih tali. Nah, kita bisa meminta dua peserta didik yang seperti di gambar ini, kita minta untuk mengukur panjang suatu meja. Tetapi juga kita bisa ya menggunakan alat ukur penggaris. Nanti kita minta peserta didik untuk menuliskan berapa sentimeter ya panjang meja tersebut atau lebar dari meja tersebut. Untuk selanjutnya yaitu keterampilan menginferensi. Nah, keterampilan menginferensi yaitu keterampilan dalam membuat suatu pernyataan atau kesimpulan sementara yang dibuat berdasarkan fakta hasil pengamatan atau observasi. Contohnya ya di sini kita meminta peserta didik untuk menginferensi perubahan wujud benda. Nah, bendanya di sini yaitu ada sepeda yang sudah lama dan ada sepeda yang baru. Ini peserta didik kita minta ya untuk membandingkan kedua buah sepeda tersebut gitu ya. Misalkan mengapa ya sepeda yang lama terdapat bercak-bercak kuning kecoklatan gitu ya. Kemudian sebenarnya bercak apa sih yang ada pada sepeda tersebut.
kemudian mengapa bercak itu bisa terjadi gitu ya, kemudian bagaimana cara mencegahnya dan mengapa. Misalkan sepeda yang terbuat dari logam itu mudah terkena ya bercak-bercak kecoklatan tersebut. Untuk contoh berikutnya yaitu misalkan di sini kita menyediakan 4 buah paku besi yang masih baru, kemudian botol air mineral 4 buah. Nah, kita minta peserta didik yaitu untuk memasukkan sebuah paku ke dalam masing-masing botol tersebut. Misalkan botol yang pertama kita isi air hingga penuh kemudian ditutup, sedangkan botol yang kedua diisi air hingga setengah tinggi botol kemudian ditutup. Botol yang ketiga ya dibiarkan tanpa diisi air kemudian ditutup, dan botol keempat dibiarkan tanpa diisi air dan tidak tertutup. Nah, kemudian setelah itu keempat botol tersebut disimpan di suatu tempat yang aman. Nah, biarkan keempat botol tersebut selama 1 minggu, kemudian diminta untuk diambil dan diamati. Nah, setelah itu nanti peserta didik kita minta untuk mendiskusikan hasil pengamatannya gitu ya. Misalkan bagaimana paku yang mengalami perubahan warna dan penyebabnya apa gitu ya, kemudian paku yang tidak mengalami perubahan warna dan penyebabnya mengapa gitu, kemudian perbedaan keadaan paku pada botol 1 dan 3 ya. Kemudian diminta untuk memberikan penjelasan, dan misalkan kita berikan pertanyaan juga untuk menjelaskan apa yang menyebabkan perubahan warna pada paku-paku tersebut. Nah, setelah selesai siswa ya diminta untuk membuat kesimpulan. Ini adalah salah satu contoh untuk melatih keterampilan menginferensi. Selanjutnya yaitu keterampilan memprediksi. Keterampilan memprediksi yaitu kemampuan untuk menyatakan dugaan beberapa kejadian yang akan datang atas dasar suatu kejadian yang telah diketahui. Maksudnya di sini peserta didik itu ya mampu ya untuk memprediksi apa yang akan terjadi ya berdasarkan gitu ya pengalaman yang sudah dimiliki. Di sini contohnya yaitu peserta didik kita minta untuk memprediksi panjang dan berat suatu benda. Nah, di sini peserta didik kita minta untuk mengurutkan ya benda-benda mulai dari yang paling ringan dengan memberi nomor di bawahnya. Di sini ada lemari baju ya, kursi, meja, ada kampak, pisau, gergaji, piring, sendok, ya, garpu, dan paku sekrup. Nah, ini kita minta peserta didik untuk ya, mengurutkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, untuk berikutnya yaitu keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu. Keterampilan ini yaitu keterampilan yang berkaitan dengan penjelasan hubungan tentang ruang dan waktu beserta perubahannya. Di sini ya contohnya peserta didik kita minta untuk menentukan waktu. Di sini ada sebuah aktivitas yang dilakukan oleh Ami ya, dari mulai aktivitas sarapan pagi, kemudian istirahat sekolah dan pulang sekolah. Nah, di sini nanti peserta didik kita minta berdasarkan aktivitas-aktivitas tersebut, kita minta peserta didik untuk menentukan waktunya. Untuk berikutnya yaitu keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan. Keterampilan ini yaitu kegiatan menemukan hubungan kuantitatif di antara data dan menggunakan bilangan untuk membuat operasi aritmatika. Contohnya yaitu peserta didik kita berikan suatu latihan ya, kemudian kita minta untuk melakukan operasi hitung bilangan. Contohnya di sini yaitu ketika hujan turun ada seekor katak yang masuk ke dalam kelas. Katak itu dapat melompat ke kanan atau ke kiri. Sekali melompat jauhnya yaitu 4 cm. Jika katak tersebut melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, berapa sentimeter seluruh lompatan katak tersebut? Nah, ini adalah salah satu contoh
tentang operasi hitung bilangan. Untuk selanjutnya yaitu keterampilan mengkomunikasikan. Keterampilan mengkomunikasikan yaitu proses penyampaian hasil pengamatan dan penelitian kepada orang lain. Contohnya, misalkan di sini ya, kita minta ya untuk peserta didik untuk mengkomunikasikan atau menjelaskan kepekaan terhadap indera peraba mereka. Nah, ini kita sediakan 4 macam sobekan kain ya dari berbagai jenis bahan. Kemudian kita berikan tanda A, B, C, dan D. Setelah itu peserta didik diminta ya untuk menutup matanya dengan kain penutup. Setelah itu peserta didik kita minta untuk meraba dan merasakan permukaan kain tersebut gitu ya, satu persatu. Setelah itu ya bisa diurutkan atau diacak gitu ya, misalkan dari yang kasar sampai yang paling halus gitu ya. Kemudian kita data gitu ya, nama-nama peserta didik yang kita minta tadi. Kemudian setelah itu mereka kita minta untuk mengkomunikasikan atau menjelaskan dari apa yang sudah dilakukan tadi. Kemudian kita analisis dari kelima orang tersebut, apakah ada perbedaan, apakah ada kesamaan. Penekanannya di sini adalah bagaimana kita melatih peserta didik untuk mampu mengkomunikasikan dari apa yang sudah dilakukannya. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, berikutnya yaitu tentang langkah-langkah keterampilan proses IPA. Nah, langkah-langkah keterampilan proses IPA ini sebenarnya kita adopsi dari apa yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, yaitu tentang proses saintifik yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam menemukan atau menguji suatu teori. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siswa diberikan masalah gitu ya. Kemudian yang kedua, siswa merumuskan masalah. Yang ketiga, siswa merumuskan hipotesis atau dugaan atau jawaban sementara. Yang keempat, yaitu siswa mengumpulkan dan mengolah data atau informasi dengan teknik dan prosedur tertentu. Yang kelima, yaitu siswa menguji hipotesis berdasarkan data atau informasi yang telah dikumpulkan dan diolah. Yang keenam, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis. Jika ujinya salah, maka ya kembali lagi ke langkah yang ketiga, yaitu merumuskan hipotesis dan seterusnya ya. Kemudian yang ketujuh, yaitu siswa menerapkan hasil pemecahan masalah pada situasi baru. Nah, inilah langkah-langkah dari keterampilan proses IPA. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan proses. Tujuannya yaitu untuk memperjelas konsep, fakta, prinsip, hukum, dan teori yang dipelajari siswa. Karena pada hakikatnya siswa sendirilah yang mencari dan menemukan konsep tersebut. Jadi di sini kita harus memahami bahwa dalam proses pembelajaran siswalah yang kita tekankan ya agar lebih banyak beraktivitas ya. Tentunya aktivitas yang dimaksud di sini yaitu dengan menerapkan keterampilan proses IPA-MI. Untuk selanjutnya yaitu manfaat keterampilan proses. Yang pertama yaitu melatih siswa untuk memecahkan masalah. Karena dalam proses pembelajaran ya, dalam penerapan keterampilan proses IPA-MI ini, maka peserta didik di awal memang harus kita berikan sebuah masalah yang harus dipecahkan oleh mereka ya. Kemudian yang berikutnya yaitu membekali siswa membentuk konsep secara mandiri. Nah, ini diharapkan ya dengan pembelajaran melalui keterampilan proses IPA-MI ini ya, kita melatih ya dengan memberikan ya, mengajarkan konsep-konsep kepada peserta didik ya, dengan melakukan berbagai aktivitas keterampilan proses diharapkan nanti mampu ya membekali peserta didik atau siswa membentuk konsepnya secara mandiri. Selanjutnya yaitu memberikan pengalaman kepada siswa tentang proses dan produk ilmu pengetahuan. Ini tentu saja ya, kita akan memberikan pengalaman secara langsung melalui ya kegiatan ya eksperimen-eksperimen sederhana yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga peserta didik ini tahu ya tentang proses dan produk yang dihasilkan melalui ilmu pengetahuan alam yang sedang dipelajari.
Yang berikutnya yaitu membentuk sikap siswa yang objektif, jujur, kritis, terbuka, dan tanggung jawab. Nah, ini merupakan ya sikap-sikap yang dilakukan oleh para ilmuwan ya. Nah, ini diharapkan melalui keterampilan proses ini juga nanti ya membentuk sikap siswa yang memiliki sikap-sikap ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam menemukan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya yaitu mengembangkan kreativitas siswa. Tentu saja melalui ya kegiatan pembelajaran dengan menerapkan keterampilan proses IPAM ini nanti ya dengan kegiatan-kegiatan yang sangat aktif melalui kegiatan-kegiatan eksperimen-eksperimen sederhana, tentu saja nanti akan mampu mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik gitu ya dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu tentang integrasi Islam dalam keterampilan proses IPA DMI. Sebagaimana ya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an pada surat Al-Alaq, yaitu surat ke-96. Ini ada ayat pertama sampai ayat yang kelima, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat tersebut di atas ya, yaitu mengandung perintah untuk membaca. Membaca berarti berpikir secara teratur atau sistematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya. Berpikir dengan mengkorelasikan antara ayat kauliyah dan kauniyah, manusia akan mampu menemukan konsep-konsep IPA dan ilmu pengetahuan. Sumber ilmu dalam Islam itu ada persepsi indera ya, kemudian proses akal sehat, intuisi sehat, dan wahyu. Nah, jadi melalui firman Allah tadi ya, melalui ayat tadi, ini kita sebagai manusia ini diperintahkan untuk membaca. Membaca di sini berarti kita harus membaca dengan secara mendalam gitu ya, membaca dengan berpikir ya dan sistematis untuk kita melihat ya, memahami ya ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini ya, untuk menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan ya melalui ya berbagai macam sumber ilmu. Nah, proses dan sumber menemukan ilmu menurut Islam itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu persepsi indrawi, yaitu melalui indera pendengar, indera pelihat, perasa, penyium ya, penyentuh ya, atau sering kita sebut sebagai panca indera ya, untuk daya ingat atau memori penggambaran dan estimasi. Yang kedua yaitu proses akal, yaitu mencakup nalar dan alur pikir untuk berartikulasi ya, menyusun proposisi, menyatakan pendapat ya, berargumentasi, melakukan analogi ya, membuat putusan dan menarik kesimpulan. Yang berikutnya yaitu dengan intuisi kalbu ya. Dengan intuisi kalbu ya, seseorang dapat menangkap pesan-pesan isyarat ilahi. Kemudian yang berikutnya yaitu sumber khabar sadik atau wahyu. Maksudnya di sini yaitu wahyu dari kalam Allah dan sunnah Rasul, yaitu Al-Quran dan hadis, yang diterima dan diteruskan, yaitu ditransmit dan ditransfer sampai ke akhir zaman. Jadi inilah proses dan sumber menemukan ilmu ya menurut Islam itu ya. Ada proses melalui panca indera ya, ada proses akal ya, kemudian ada intuisi, kemudian juga melalui wahyu. Wahyu ini dalam bentuk Al-Quran ataupun dalam bentuk hadis yang difirmankan oleh Allah SWT dan disunahkan oleh Rasul. Jadi itulah proses dan sumber menemukan ilmu menurut Islam. Nah, sekarang ya
kita akan melihat ya bagaimana sih sebenarnya keterampilan proses IPA MI ini kaitannya dengan nilai-nilai keislaman atau dilihat dari perspektif keislaman ya. Jadi di sini ya kalau kita lihat ya, keterampilan proses IPA di MI ini tidak hanya ya kita mengharapkan atau melahirkan seorang ilmuwan pada jenjang MI yang cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional ya, cerdas secara spiritual juga, seperti itu. Jadi melalui keterampilan proses IPA DM ini kita juga harus bisa mengintegrasikan ya, proses saintifik dan proses islaminya gitu ya. Kalau kita lihat di sini maka seharusnya melalui pembelajaran IPA dengan menerapkan keterampilan proses IPA DMI pada akhirnya kita mampu ya melahirkan seorang ilmuwan dan ulama cilik, yaitu ilmuwan yang cerdas secara intelektual dan juga cerdas secara spiritual, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat ya bagaimana sih kita mengintegrasikan ya keterampilan proses IPA MI dengan nilai-nilai keislaman gitu. Yang pertama yaitu keterampilan mengobservasi. Nah, ini kita bisa meminta siswa ya untuk mengamati benda-benda ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Kemudian kita minta peserta didik untuk menjelaskan perbedaannya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu keterampilan mengklasifikasi. Kita minta ya peserta didik untuk mengidentifikasi ya jenis hewan ya dan juga mengklasifikasikan mana hewan yang halal dan mana hewan yang haram untuk dimakan. Nah, ini jadi kita misalkan sebagai seorang guru ya Anda nanti bisa ya meminta siswa untuk mengklasifikasikan berbagai jenis hewan gitu ya, baik itu hewan di darat maupun hewan di laut. Kemudian nanti siswa bisa mengklasifikasi dan mengidentifikasi mana sih hewan yang halal, mana yang hewan yang haram untuk dimakan. Berikutnya yaitu keterampilan mengukur. Nah, ini misalkan ya mengukur berat beras ya sebesar 2,5 kg dan mengaitkannya dengan zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang mampu pada bulan Ramadan. Nah, ini bisa juga ya ketika kita melatih keterampilan mengukur ya, materi ini bisa kita kaitkan misalkan dengan zakat fitrah, seperti itu. Untuk berikutnya yaitu keterampilan menginferensi. Nah, ini contohnya ya. Ini misalkan kita ceritakan, kita tampilkan gitu ya tentang peristiwa bencana alam ya seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus ya dan kegiatan dan peristiwa-peristiwa bencana alam lainnya. Kita jelaskan bahwa bencana-bencana tersebut merupakan contoh nyata gitu ya tentang terjadinya kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, melalui peristiwa-peristiwa tersebut ini diharapkan gitu ya nanti peserta didik itu meyakini dalam hati dan pikirannya bahwa kiamat sugro yang kiamat kecil ini sudah seringkali terjadi. Nah, nanti dengan kejadian atau peristiwa-peristiwa ini diharapkan siswa nanti memiliki keyakinan ya mengimani tentang datangnya hari akhir atau hari kiamat. Untuk berikutnya yaitu keterampilan memprediksi. Nah, misalkan ini ya pada materi jarak, waktu, dan kecepatan, siswa ini dapat melakukan prediksi waktu ibadah sholat 5 waktu dalam perjalanan. Nah, ini misalkan kita bisa memberikan suatu permasalahan dari perjalanan dari kota A ke kota B, misalkan seperti itu, berangkat jam berapa ya, lama perjalanannya berapa. Nanti kita minta ya peserta didik untuk memprediksi kapan waktu tiba sholat, untuk misalkan sholat duhur, sholat isya ya, misalkan sholat subuh, maghrib ataupun sholat asar ya, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang kita berikan. Kemudian yang berikutnya yaitu keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu.
Misalkan di sini yaitu untuk menentukan waktunya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan apabila telah tiba waktunya, siswa langsung melaksanakan sholat dimanapun siswa berada. Maksudnya seperti ini ya. Ketika siswa ya, baik itu ya dimanapun dia berada, gitu ya. Ketika siswa sudah memiliki keterampilan mengenal waktu, ya, jam berapa, misalkan dia sedang di mana, dia melihat jam, melihat waktu, ternyata sudah tiba waktu untuk melaksanakan sholat, maka dengan keterampilan tersebut ya, diharapkan nanti peserta didik langsung sadar, langsung tergerak untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat dimanapun ya peserta didik tersebut berada ya, ketika memang sudah masuk waktunya untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, maka untuk itu ya, keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu ini sangat penting juga ya kita ajarkan pada peserta didik. Untuk berikutnya yaitu keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan. Sini misalkan mengkonversikan beberapa bilangan dan mengaitkan dengan materi-materi keislaman. Ini contohnya tentang pembayaran zakat. Pembayaran zakat fitrah pada umumnya ya di masyarakat itu kan dibayar dengan beras, ada juga yang bayar dengan uang. Nah, ini kita latih coba nih peserta didik. Misalkan harga beras 1 kilo itu berapa? Nah, kalau misalkan kewajiban zakat itu 2,5 kilo, maka berapa besar, berapa banyak uang yang harus dibayarkan ketika mau membayar zakat fitrah dengan uang. Berikutnya yaitu keterampilan mengkomunikasikan. Misalkan ya kita minta peserta didik untuk mengamati berbagai macam ciptaan Allah ya, kemudian menuliskan dan mengkomunikasikan sikap-sikap yang harus dilakukan manusia untuk menjaga ciptaan Allah. Nah, misalkan ya peserta didik bisa kita ajak berkunjung suatu tempat, atau mungkin kita bisa menampilkan ya keadaan suatu tempat, atau misalkan di sekitar peserta didik itu terdapat sungai seperti itu, bagaimana cara menjaganya gitu ya. Bagaimana ketika orang itu membuang sampah sembarangan di sungai, atau misalkan bagaimana ketika orang-orang itu menebang secara liar, menebang secara bebas ya pohon-pohon yang ada di hutan itu, apa yang akan terjadi, kemudian bagaimana kita mencegah agar lingkungan atau ciptaan Allah itu tetap terjaga gitu. Nah, ini kita latih peserta didik untuk mengkomunikasikan ide dan gagasannya seperti itu. Jadi kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan hari ini ya, pada materi keterampilan proses IPA MI itu ada beberapa yang dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, keterampilan proses IPA di MI adalah langkah-langkah yang digunakan ilmuwan untuk membangun dan membuktikan suatu teori yang diterapkan dalam pembelajaran IPA di MI. Yang kedua yaitu keterampilan proses IPA terdiri dari keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur, menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, mengenal hubungan bilangan-bilangan, dan mengkomunikasikan. Keterampilan proses IPA yang dimaksud ini adalah keterampilan proses IPA dasar ya, yang diterapkan pada peserta didik pada jenjang MI. Kemudian yang ketiga yaitu konsepsi ilmu dalam Islam tidak memisahkan ya secara dikotomis antara iman dan ilmu pengetahuan, karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan dipelajari bermuara pada satu tujuan penting, yaitu mengenal Allah, beribadah kepada Allah, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, demikianlah materi tentang keterampilan proses IPA MI yang dapat Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.